Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Setiawan, NPM 22430090. Di sini saya akan menerangkan tentang Web3. Web3 ini diberikan materi Web3 ini diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah proses data terdistribusi, Bapak Dedi Irawan, Skom MTI. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Pengertian Web3. Web 3.0 atau Web3 adalah istilah yang mengacu kepada konsep ekosistem internet yang lebih terbuka, beroperasi secara otonom dan dikelola secara terdesentralisasi. Dicetuskan oleh David Watt, Web3 merupakan evolusi internet yang ingin menjauh dari sentralisasi Web 2. Sistem Web 2 tersentralisasi pada perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol internet, Google, dan Amazon. Konsep desentralisasi yang menjadi pusat Web3 secara alami, kompatibel dengan teknologi teknologi tree dan blockchain. Bahkan banyak pengembang aplikasi Web3 berasal dari industri kripto dan secara aktif bekerja sama dengan berbagai blockchain seperti Ethereum. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis. Jenis dan macam-macam fitur Web3. Oke, di situ ada beberapa fitur utama Web 3.0 yang membantu menentukan tentang apa kemungkinan besar web generasi ketiga. Termasuk yang berikut: decentralized, blockchain based, trust enable, autonomous, and artificial intelligence. Oke, pertama saya akan tentang decentralization atau terdecentralization. Berbeda dengan dua generasi pertama, web di mana tata kelola dan aplikasi sebagai besar terpusat. Web 3.0 akan terdesentralisasi. Aplikasi dan layanan akan diaktifkan dalam pendekatan terdistribusi di mana tidak ada otoritas pusat. Fitur selanjutnya yaitu adalah blockchain based atau berbasis blockchain. Seperti yang kita ketahui, teknologi blockchain merupakan enable layaknya pengampu untuk pembuatan aplikasi dan layanan terdistraksi. Oke, dengan blockchain, data dan koneksi di seluruh layanan didistribusi dalam pendekatan yang berbeda dari investor data, database terpusat. Blockchain juga dapat mengaktifkan buku besar transaksi dan aktivitas yang tidak dapat diubah, membantu memberikan keaslian yang dapat diverifikasikan dunia yang terdesentralisasi. Oke, lanjut. Di sini ada Trust Enable atau yang dikenal dengan istilah Trust Enable. Pengguna Trust ini adalah fitur utama dari layanan web 3.0 dan sebagai besar menggantikan pengguna mata uang fiat. Dan fitur utama terakhir yang adalah Autonomous and Artificial Intelligence atau otonom dan artificial cerdas. Benar, dengan Web3, lebih banyak otomatis secara seluruh adalah fitur penting dari Web 3.0 dan otomatis itu sebagai besar akan didukung oleh AL. Oke, contoh aplikasi implement dan penerapan dari Web3, Web 3.0. Oke, oke, di sini ada mana tadi? Lalu seperti apa contoh terakhir aplikasi implementasi dan penerapannya? Oke, contoh yang sering dikutip adalah seperti permainan Arcade Infinite, video game yang dikembangkan oleh studio game, Vietnam Ski Mapis yang menggunakan NFT yang sudah kita bahas sebelum, dan Churches berhasil enter room untuk memberi penghargaan kepada pemain dengan uang sungguhan untuk mencapai tujuan dalam game. Benar. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Oke.
Di sini ada cara kerja Web3, perbedaan Web3 dan Web 2.0 dan Web 1.0. Oke. Oke, jika kalian yang sedang dan kebutuhan sedang, maka dapat kami katakan bahwa kalian berada di tempatnya. Kamu berada di tempat. Oke. Oke. Mengapa? Yuk, tentu saja karena kita juga akan membahas di sini secara lebih detail. Oke. Perlu untuk diketahui bahwa secara keseluruhan Web 3.0 adalah penerus dua generasi web sebelumnya. Generasi pertama adalah Web 1 atau Web 1.0 ditemukan dan didefinisikan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Web 1.0 adalah tentang akses dasar dan konektivitas seluruh situs web statis generasi pertama. Web berlangsung hingga kira-kira tahun 2004 ketika tim O'Reilly menciptakan istilah Web 2.0 atau Web 2. Lalu, Web 2.0 mengacu pada situs web dan aplikasi yang memanfaatkan konten buatan penggunaan untuk penggunaan akhir end user. Oke, end user ya. Oke, benar. Web 2.0 digunakan di banyak situs web saat ini, terutama berfokus pada interaktif dan kolaborasi pengguna. Web 2.0 juga berfokus pada penyediaan konektivitas jaringan dan seluruh komunikasi yang lebih universal. Oke, universal. Adapun untuk perbedaan utama yang terdapat antara Web 2.0 dan 3.0 adalah bahwa Web 3.0 lebih fokus pada penggunaan teknologi seperti pembelajaran mesin dan AI untuk menyediakan konten yang berlapis bagi setiap pengguna, bukan hanya konten yang disediakan pengguna akhir lainnya. Memang Web 2.0 pada dasarnya memungkinkan pengguna untuk berkontribusi dan terkadang berkolaborasi pada konten situs, sementara Web 3.0 kemungkinan besar akan menyerahkan pekerjaan ini ke web sematik dan teknologi AI. Web 3.0 juga sangat berfokus pada layanan dan otoritas terdesentralisasi yang sangat kontras dengan sentralisasi Web 2.0. Oke? Oke. Oke, kesimpulan dari presentasi saya hari ini. Jadi, Web3 adalah istilah untuk generasi berikutnya dari internet. Ini mengacu pada gagasan web terdesentralisasi, di mana data disimpan di blockchain publik dan pengguna memiliki kontrol lebih besar atas informasi mereka. Oke? Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Riyadi Setiawan. Terima kasih.